Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah tutorial bagaimana cara menginstal Docker tanpa menyertakan Docker desktop di Windows. Nah, silakan langsung aja kunjungi situs bangibindev.com, lalu buka ke install Docker di Windows tanpa Docker desktop. Nah, di sini saya akan menjelaskan step by step-nya. Untuk yang pertama itu ini nanti ada 4 step ya. Yang pertama nanti kita akan menginstal Windows Subsystem Linux, Container, Hyper-V, dan Virtual Mesin Platform. Di sini kita akan masuk ke Control Panel. Di bagian Control Panel ini masuk ke Program and Feature dan bagian kiri turn Windows Feature on or off. Nah, di sini silakan checklist saja Container, Virtual Mesin, Windows Subsystem Linux, dan juga Hyper-V. Kalau sudah silahkan di OK, lalu kalau misalkan dibutuhkan restart aja. Selanjutnya kita akan masuk menggunakan terminal. Di sini saya menggunakan terminal PowerShell dan saya akan masuk ke mode super user. Syaratnya di sini adalah kita harus menginstal dulu distro Linux-nya. Distro Linux yang saya gunakan di sini adalah Ubuntu. Untuk versinya saya lupa, kalau nggak salah versi 20. Nah, di sini saya akan masuk ke super user ya, nanti lebih mudah. Pertama, kita akan cek dulu apakah Dockernya sudah terinstall atau belum. Untuk di komputer saya di sini belum ada. Lalu saya akan masuk ke situs ini. Nah, di sini kalau udah dibuka, kita akan menuju ke bagian install apt. Nah, di sini untuk yang Ubuntu saya menggunakan Ubuntu ini ya. Kalau yang lain nanti bisa menyesuaikan. Nah, ini untuk install using repository, silakan dibuka aja. Di sini ada 2 step aja yang akan kita gunakan. Kita akan copy semuanya di bagian step 1 dulu, kita paste di terminal. Langsung kita enter dan kita tunggu sampai semuanya selesai. Ini kalau misalkan dibutuhkan sudo apt update, silahkan nanti diupdate di bagian terakhir ini. Nah, ini diupdate, kita tunggu sampai selesai dulu, lalu kita akan install yang kedua, yaitu ekstensi-ekstensi dari Docker itu sendiri, package-nya dari Docker. Nah, ini saya copy aja, lalu saya pastekan di terminal lagi, lalu saya enter. Nah, ini kalau dibutuhkan konfirmasi, tekan Y saja. Kita tunggu sampai selesai. Nah, ini udah selesai. Ini tergantung internet dari teman-temannya. Oke, langsung kita cek kembali di sini apakah Dockernya sudah terinstall. Kita cek Docker dulu. Docker udah ada. Terus yang sekarang Docker Compose. Docker Compose juga sudah ada untuk pluginnya. Selanjutnya kita akan mengujinya di step 3 ini. Kita akan menguji menggunakan project Laravel. Silahkan aja dikunjungi di GitHub saya, bangibindev/api. Kita akan clone di terminal untuk apa namanya, clone-nya ini kita nanti akan menggunakan mode tanpa super user aja. Kita git clone lalu kita paste di sini. Kalau udah selesai kita clear, kita akan menggunakan permission dulu lah biar nanti lebih mudah untuk menulis atau membuat teks baru. Kita buat sudo chmod -r777 epi itu nama foldernya. Lalu kita akan menggunakan Visual Studio Code. Dan nanti untuk yang terminal ini kita tutup aja. Kita akan menggunakan Visual Studio Code. Kita cek dulu. Nah, kita masuk ke Visual Studio Code. Kita tunggu sebentar. Ini seharusnya sih nggak lama nih. Biasanya kalau misalkan awalan itu memang sedikit agak lama. Nah, ini fungsinya kita buat chmod tadi, kita akan membuat file env karena di sini defaultnya tidak ada file env, jadi kita akan membuat file env dulu.
Nah, kita akan menginstal komposernya dulu. Komposer install. Kita akan generate file vendornya. Kita langsung tekan enter. Kita tunggu sampai selesai. Ini tergantung internet juga. Kalau misalkan internetnya lambat, ini juga pasti lambat. Nah, ini udah selesai. Lalu kita clear dulu. Kita akan membuat file env-nya. Ini untuk di situsnya, ini untuk di websitenya udah saya jelaskan lengkap gimana cara-caranya, nanti tinggal dikunjungi aja. Nah, sekarang kita akan buat file env. Kita kopikan dulu di env example, kita copy lalu kita buat .env, lalu kita paste di sini. Selanjutnya kita akan generate key-nya, PHP artisan key generate. Nah, ini udah selesai, udah ada. Lalu kita coba jalankan aja docker compose up dan docker compose build. Ini langsung aja kita jalankan. Ini biasanya sih untuk yang saya buat ini tidak ada errornya. Kita tunggu sampai semuanya selesai dibuat image-nya oleh docker. Ini kalau misalkan sebenarnya agak lumayan lama untuk yang ini. Ini sengaja saya percepat aja biar tidak membutuhkan waktu lama. Oh, jangan lupa untuk menginstal ini untuk di apa namanya, Linuxnya ini juga harus diinstal ekstensi PHP biar lebih cepat. Contohnya adalah PHP CURL terus dan lain-lain lah. Nanti bisa dicek sendiri aja. Oke, sekarang kita buka dulu aja. Kita buka portnya di sini. Kita buka di browser. Ini sudah diakses ke port 1990. Di sini aplikasinya udah berhasil dijalankan ya. Sekarang kita coba akses ke database-nya aja. Nah, untuk cek akses database kita buka Docker Compose, terus di bagian DB environment-nya ini kita sesuaikan dengan MySQL software kita. Nah, kita sesuaikan DB-nya API, username-nya API user, dan IP password. Nah, ini udah berhasil terkoneksi. Lalu coba kita clear dulu. Kita akan menjalankan PHP artisan migrate. Ini seharusnya tidak bisa. Nah, ini connection reviews. Kita belum setting di env-nya. Ini kalau kita menggunakan WiFi, ini nanti statiknya itu akan mengikuti IP dari WiFi itu. Makanya di sini saya tambahkan extra host Docker internal, terus di aslinya itu host gateway. Kita clear. Coba kalau kita masuk ke kontainernya, kontainer API-nya, ini harusnya bisa karena defaultnya itu langsung 127.0.0.1. Portnya kita tadi menggunakan 33066. Untuk database-nya API, username-nya API user, passwordnya API password. Ini kalau kita apa namanya, kita exit terus kita buka dari lokal, ini harusnya udah bisa. Nah, ini karena IP-nya 127. Tapi kalau kita menggunakan server name localhost, kita coba localhost, ini nggak bisa. Kita fresh dulu. Nah, ini nggak bisa. Ini tidak bisa karena untuk hostnya itu sendiri yang 127.0.1 localhost itu baru terdaftar di hostnya Linux. Coba kita cek dulu aja di hostnya Linux. Caranya adalah kita buka cd/etc lalu dan sudo nano host HOSTS ya. Nah, di sini kita lihat ada 127.0.1 localhost. Ini bisa dijalankan di Linux. Terus ada dua ya. Ini saya hapus saja yang ini. Yang bagian ini saya hapus. Ini sebelumnya saya sudah mendaftarkan.
Lalu saya daftarkan server name baru lagi, namanya host docker internal, karena nanti kita akan menggunakan host docker internal sesuai dengan extra host yang kita buat di Docker Compose ini. Nah, di sini ada host docker internal. Lalu ini karena udah ada, lalu kita save, exit, kita clear aja, kita clear. Selanjutnya kita akan membuat host yang ada di Windows. Caranya seperti ini. Kita akan masuk ke, saya contohkan dari awal aja. Kita akan masuk ke Notepadnya ini kita masuk ke run as administrator ya, karena ini membutuhkan akses administrator. Nah, untuk di run administrator ini langsung kita open di bagian Windows, terus kita buka sistem 32 di sini. Lalu kita buka drivers. Nah, ini kita buka folder etc lagi. Nah, ini kita all file, kita pilih all file, buka host. Nah, di sini saya belum mendaftarkan 127.0.1 localhost, ini masih saya tutup. Ini bisa kita buka aja seperti ini. Lalu saya akan tambahkan satu lagi untuk host docker internal ini dengan port yang sama 127 ya, 127.0.1. Untuk namanya, server name-nya host docker internal. Nah, seperti ini. Kita save, lalu kita tutup database-nya. Kita akan menggunakan server name host docker internal, atau kita coba dulu aja menggunakan localhost. Coba kita jalankan dulu. Kita migrate php artisan migrate fresh. Oh, maaf, bukan di etc, lupa saya. Nah, cd api. Nah, dari sini php artisan migrate fresh. Masih tetap belum bisa, karena kalau kita ubah bukan IP, tapi kalau menggunakan server name seperti itu, kita harus menggunakan host docker internal. Coba kita ubah menjadi host docker internal. Kita save, lalu kita buka dari sini. Kita migrate lagi. Nah, ini udah bisa kalau kita menggunakan host docker internal. Coba kalau kita menggunakan kontainer. Kita masuk dulu ke kontainernya, docker exec main it api base. Sama, kita migrate ulang php artisan migrate fresh. Apakah bisa? Nah, ini bisa juga. Lalu apakah host docker internal ini bisa kita gunakan untuk mengakses ke database? Sebelumnya kan kita masih menggunakan localhost. Coba kalau kita menggunakan namanya itu host docker internal. Host docker internal. Apakah bisa masuk? Masih bisa. Jadi kalau saya rasa keunggulannya itu seperti ini. Kalau kita menggunakan host docker internal yang sudah kita daftarkan di Docker Compose, kita bisa menggunakan server name itu. Tapi kalau misalkan kita menggunakan localhost, ini saya masih belum bisa menjalankan. Itu saja yang bisa saya contohkan dari tutorial ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.